Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke. In this material, I will discuss in detail about recontext, starting from how it understood, language or language feature, also some example that can be learned. Oke, jadi pada materi ini saya akan membahas detail tentang recontext, mulai dari bagaimana pengertiannya, bahasa atau language feature-nya, dan juga beberapa contoh yang bisa kalian pelajari. Oke, tanpa basa-basi lagi, kalian simak ya penjelasan tentang recontext. Apabila ada pertanyaan, boleh tanyakan saja di kolom komentar. Oke, simak penjelasannya. Recontext is a type of text in English that tells about story, action, or activity. Recontext adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan, atau kegiatan. Usually, recontext tells about someone's experience. Biasanya, recontext menceritakan tentang pengalaman seseorang. The purpose of recontext is to entertain the reader so that there is no conflict in the text. Tujuan dari recontext adalah untuk menghibur pembaca sehingga tidak terdapat konflik dalam teks ini. In addition, this text also aims to provide information to the reader. Selain itu, teks ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. And next, characteristic of recontext. Dan yang kedua ini adalah ciri-ciri dari teks recon. The first, using past tense sentence, such as when, departed, will, woke up, and so on. Jadi yang pertama adalah menggunakan kalimat past tense, seperti pergi, berangkat, akan, bangun, dan sebagainya. The second, using adverbs and adverbial parts to express time, place, and manner, such as last September, Pari Island, on the second day, and so on. Jadi yang kedua ini adalah menggunakan adverb dan adverbial parts untuk menyatakan waktu, tempat, dan cara, seperti September, lalu Pulau Pari, kemudian hari kedua, dan seterusnya. The last, using conjunction and time connective to short event or events, such as and, before, then, after that, and so on. Nah, jadi yang terakhir ini adalah menggunakan konjungsi dan penghubung waktu untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian seperti dan, sebelum, kemudian, setelah itu, dan seterusnya. And next, generic structure of recontext. Nah, selanjutnya ini adalah struktur dari recontext. The first, orientation, tells about background information about who, where, when the incident or event occurred. Yang pertama itu adalah orientasi, yang menceritakan mengenai latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian atau peristiwa itu terjadi. The second, events, tells a series of events that occur in chronological order. Yang kedua itu events atau kejadian, menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutannya kronologis. Number three, or the last, reorientation. It is the conclusion of the story. To close a story, we can give our opinion about the story. Nah, yang ketiga ini reorientasi ini merupakan penutup atau kesimpulan cerita untuk menutup suatu cerita
kita bisa memberikan opini kita mengenai cerita tersebut. Nah, selanjutnya ada language feature of recontext. The first, yang pertama itu adalah using simple past tense. Simple past tense sendiri adalah bentuk sederhana untuk menunjukkan kejadian di masa lampau. For example, I spent my holiday in Yogyakarta and I was very happy. And next, using action verb, yaitu menggunakan kata kerja tindakan. For example, spend, went, broke, took, etc. Contohnya yaitu menghabiskan, pergi, membawa, mengambil, dan lain sebagainya. And next, using adverb or adverbial parts to express time and place. Menggunakan adverb atau frase adverbial untuk menyatakan waktu dan tempat. For example, last month, in Malang, lately, etc. Contohnya, bulan lalu, di Malang, akhir-akhir ini, dan lain-lain. And last, using conjunction and time connectives to connect an event to the other event. Menggunakan konjungsi dan penghubung waktu untuk menghubungkan suatu peristiwa ke peristiwa lainnya. Example, and, or, often, before, after, that, then, when, first, etc. Contohnya, dan, atau, setelah, sebelum, setelah itu, kemudian, ketika, pertama, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu kinds of recontext, yaitu macam-macam recontext. Recontext memiliki beberapa macam jenis teks yang bisa digunakan untuk menulis. Disesuaikan dengan tujuan dari tulisan itu tersendiri. Macam-macam jenis recontext bisa dilihat dari sini, yaitu personal recount. Personal recount is a recontext that serves to tell about the author's personal experience. Yaitu personal recount adalah recontext yang berfungsi menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. And next, the second, factual recount. Factual recount is a recontext that serves to present reports of events that actually occurred, such as scientific experiment reports or police reports. Nah, yang kedua ini factual recount. Factual recount adalah recontext yang berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, seperti laporan percobaan ilmu pengetahuan ataupun laporan kepolisian. The last, imaginative. Imaginative is a type of recontext that serves to present an imaginative story, then write down the event or event that have occurred. Imaginatif adalah jenis recontext yang berfungsi menyajikan sebuah cerita imajinatif, lalu menuliskan peristiwa atau kejadian yang terjadi. Nah, ini dia salah satu contoh dari recontext about memorable time in Singapore. Nah, di situ sudah dijelaskan orientasi yang mana, event itu yang mana, reorientation itu yang mana. Nah, di situ sudah dijelaskan juga dan sudah digarisbawahi. Kalian tinggal simak dan tinggal baca. Okay guys, finish. Thanks for attention. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan ataupun dan sebagainya. Goodbye.